Michelle Hang Tilly adalah perempuan usia 26 tahun pada 2011 yang lalu. Michelle Hang Tilly biasa dipanggil Lee, yang merupakan salah satu mahasiswa perawat. Ia dibesarkan di Shaniko County. Ia juga memiliki adik bernama Michael. Lee kuliah keperawatan di Samuel Merritt University, California. Lee memiliki cita-cita menjadi perawat seperti almarhum ibunya yang sudah meninggal karena kanker. Pada tanggal 27 Mei 2011, Lee mengikuti praktik perawatan di Kaiser Permanente Medical Center. Namun saat pukul jam 7 malam, Lee pergi ke area parkir menuju mobilnya. Saat Lee mengambil ponsel dan kuncinya, Lee meninggalkan dompet dan tasnya di mobil karena dia berencana pergi ke Reno untuk bertemu teman-temannya pada saat malam itu. Namun setelah malam itu, ternyata Lee tidak terlihat lagi. Dan keesok harinya, tepatnya jam 9 pagi, mobil putih Lee ditemukan di parkiran Tandau Sekor, tetapi tidak ada Lee di dalamnya. Rekaman CCTV Kaiser Permanente menunjukkan adanya seorang wanita berada di gedung parkir sebelum dan sesudah Lee menghilang. Setelah diselidiki polisi, wanita itu ternyata bernama Gisela Hiwak Esteban yang berusia 27 tahun yang berasal dari Union City, California. Dan ternyata dia dan Lee adalah teman dekat sejak sekolah menengah. Pada tanggal 29 Mei, polisi menggeledah rumah Esteban di kawasan Union City. Polisi menyita Honda Shelby Esteban. Setelah penggeledahan, Esteban hanya ditahan sebentar karena masih belum cukup bukti. Setelah itu, ternyata Esteban menghubungi stasiun televisi untuk meyakinkan bahwa dia bukan pembunuhnya. Dia mengatakan meski dia tidak menyukai Lee karena sudah merusak hubungannya dengan mantannya yang bernama Scott Marasica yang juga ayah dari anaknya. Esteban mengatakan bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan hilangnya Lee. Namun saat diselidiki lebih dalam, terdapat bukti bahwa Esteban berada di mobil Lee saat ditemukan setelah Lee menghilang. Dan terdapat DNA Lee yang ada di sepatu Esteban yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Esteban. Dengan adanya DNA dan rekaman CCTV yang menunjukkan bukti bahwa Esteban adalah pelakunya. Dan pada 7 September 2011, Esteban didakwa telah menghilangkan nyawa Lee. Meski saat itu, jasad Lee masih belum ditemukan. Namun, bukti menunjukkan bahwa ponsel Esteban dan Lee telah terdeteksi di jalur yang sama setelah Lee menghilang. Setelah 10 hari Esteban ditangkap, tepatnya pada tanggal 17 September 2011, akhirnya jasad Lee ditemukan. Ahli forensik pun melakukan autopsi, tapi sulit ditentukan karena Lee meninggal dalam kondisi ditemukan setelah 4 bulan menghilang. Tanggal 17 September 2011, persidangan ditetapkan. Jaksa menyatakan bahwa Esteban membunuh Lee karena kebencian, kemarahan, dan kecemburuan karena telah merusak hubungannya dengan ayah putrinya yang bernama Scott Marasigan. Marasigan mengatakan bahwa dia berkencan dengan Lee selama 1 bulan dan kemudian putus, namun mereka tetap teman dengan baik. Marasigan mengatakan bahwa Esteban menuduhnya berselingkuh dengan Lee, padahal kenyataannya tidak.
Pada 23 November 2010, menghasilkan Esteban dan Louis bertemu dengan konselor untuk menyelesaikan tuduhan Esteban. Namun, Esteban masih tak percaya dan masih menganggap mereka berdua, Lee dan Marasigan, berselingkuh. Pada tanggal 14 September 2011, Esteban didakwa atas tuduhan pembunuhan Lee. Esteban mengatakan bahwa Lee telah menggali kuburannya sendiri. Sejumlah besar darah Lee, beberapa rambut Lee telah ditemukan di garasi mobil dan banyak bercak darah di mobilnya. Dan kenyataannya DNA Lee cocok di sepatu Esteban. Pada akhirnya, juri memvonis Esteban atas pembunuhan tingkat pertama karena telah membunuh Lee karena cemburu. Pada tanggal 29 Oktober 2011, hakim memutuskan bahwa Esteban menerima hukuman seumur hidup akibat perbuatannya. Bantu like dan subscribe-nya ya di Lutfia Berkas 123.